Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak ibu hari ini? SD Hang Tua 2, luar biasa. Yes, yes, huha. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita belajar pelajaran PPKN materi globalisasi. Siapa tahu globalisasi? Ya, terima kasih buat anak ibu yang sudah menjawab. Di sini Ibu akan jelaskan pengertian globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi dalam arti sempit adalah mendunia. Dalam arti luas, globalisasi merupakan proses mengetahui, mempelajari, dan mengerti apa yang sedang terjadi di belahan dunia lain. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Ciri-ciri globalisasi yang pertama, perubahan dalam konstantin ruang dan waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi, satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Yang kedua, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintas beraneka ragam budaya, misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Banyak lagi ciri-ciri globalisasi. Lanjut, sebab muncul globalisasi. Yang pertama, faktor eksternal. Yang kedua, faktor intern. Dampak positif globalisasi. Yang pertama, di bidang pendidikan di Indonesia. Dahulu kesadaran seseorang untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sangat rendah. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, pendidikan, minat masyarakat menuntut ilmu sangat tinggi. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Dahulu, keinginan masyarakat berobat ke dokter sangat rendah dan memilih untuk pengobatan alternatif. Sekarang, dengan peningkatan teknologi, ada kesadaran untuk meningkatkan kesehatan. Di bidang kesejahteraan keluarga, dahulu keluarga cenderung menyukai keluarga besar dengan memiliki banyak anak. Di era globalisasi terjadi pergeseran untuk memiliki keluarga kecil agar lebih sejahtera. Di bidang kehidupan politik, penyelenggaraan politik jauh lebih demokratis dan terbuka dengan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu. Di bidang ekonomi, adanya kemudahan dalam melaksanakan ekspor ke pasar global. Dengan begitu devisa negara akan semakin meningkat. Dan terakhir, di bidang kehidupan sosial dan budaya, semakin bertambahnya wawasan terhadap seni dan budaya asing sebab adanya pertukaran seni dan budaya. Dampak negatif dari globalisasi yang pertama, keagamaan. Globalisasi mengusung gaya kapitalisme dan liberalisme sehingga berpikiran bebas. Hal ini tidak sesuai dengan sendi-sendi agama mayoritas di Indonesia sehingga bisa mengacaukan. Di bidang kehidupan politik, muncul sikap politik yang jauh dari kepribadian Indonesia seperti aksi demokratis yang diikuti perilaku anarkis sehingga menimbulkan kerusuhan. Di bidang kegiatan ekonomi, dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi dapat menimbulkan sistem kapitalisme. Hal ini menyebabkan pemilik modal berasal dari luar negeri bisa menguasai pasar dalam negeri dan mematikan para pemilik modal dalam negeri yang kecil. Tugas anak ibu adalah yang pertama, apa saja dampak positif dari globalisasi. Yang kedua, dan seterusnya. Tugas ini dikerjakan di double folio. Ibu tunggu sampai jam 10 pagi. Foto tugasmu dan dirimu dengan menggunakan pakaian baju batik. Terima kasih, selamat belajar. Salam sehat, jangan keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.